Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat, termasuk tempat wisata pedesaan Sunda yang masih alami. Selain rumah-rumah yang mempertahankan bentuk kuno, masyarakatnya juga masih memegang teguh tradisi. Mereka umumnya memeluk agama Islam, tetapi juga melestarikan adat istiadat nenek moyang. Yuk simak bagaimana asal-usul Kampung Naga ini, lengkap dengan daya tarik wisata, tradisi yang masih berjalan, serta lokasi Kampung Naga tersebut. Nama Kampung Naga mungkin terkesan seperti kawasan pecinan karena hewan naga ini identik dengan budaya orang Cina. Padahal Kampung Naga di Tasikmalaya sama sekali tidak berhubungan dengan adat Cina. Pundu atau salah satu pimpinan kampung setempat, Aki Maun, menjelaskan nama naga tidak terkait dengan jenis hewan maupun nama buah. Nama tersebut berasal dari lokasi daerah yang berada di bawah bukit atau di lembah bukit. Tempat seperti ini sering disebut oleh orang Sunda sebagai Dina Gawir. Kata Dina merujuk pada makna tempat, sementara Gawir berarti lembah atau jurang. Tapi orang Sunda sering melafalkannya menjadi Nagawir. Dari situlah disingkat menjadi Naga. Nama Naga itu asalnya dari kata Nagawir, kan kampung posisinya di bawah bukit. Jadilah disebut Kampung Naga, kata Aki Maun. Berikut ini sejumlah daya tarik wisata Kampung Naga Tasikmalaya. Kampung Naga berada di lembah dengan ketinggian 488 mdpl. Pemandangan kampung ini masih khas pedesaan, mulai dari persawahan, empang, bukit, sungai, dan hutan. Kawasan permukiman di sini pun menjadi pemandangan unik karena sudah jarang terlihat rumah dengan bentuk tradisional. Sepanjang perjalanan masuk ke kampung pun kita akan disuguhi pemandangan indah, termasuk ketika melewati 444 anak tangga. Jarak Kampung Naga dengan jalan raya sekitar 1 km, sehingga cukup jauh dari keramaian. Hal ini selain membuat udara sejuk, suasananya pun cukup tenang. Tempat ini cocok untuk menenangkan diri dari suasana perkotaan. Ada juga hal yang membuat wisatawan tertarik datang ke Kampung Naga, yaitu ingin mengetahui mitos atau aturan adat yang unik, misalnya mengenai larangan masuk hutan keramat. Pelanggar aturan akan dikeluarkan dari kampung tersebut. Tentunya, wisatawan banyak yang mencari oleh-oleh khas dari objek wisata tujuannya. Di Kampung Naga, banyak kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal, misalnya anyaman lampu gantung, teko yang terbuat dari batok kelapa, tas dari batok kelapa, bakul nasi, tas anyaman, hingga lukisan. Kebudayaan juga menjadi daya tarik dari Kampung Naga, sebab masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadatnya. Masyarakat luar bisa belajar kebudayaan dengan belajar langsung di Kampung Naga. Kamu juga bisa menyaksikan berbagai upacara adat di Kampung Naga, seperti upacara menyepi dan upacara adat hajat sasih. Kampung Naga memiliki beberapa kesenian, antara lain terbang gembrung, terbang sajak, angklung, dan gambang. Terbang gembrung adalah sajian musik yang sering dimainkan pada saat malam takbiran. Kesenian ini dianggap suci dan sakral, sehingga hanya dimainkan pada waktu tertentu, dan hanya disaksikan warga Kampung Naga saja. Upacara menyepi selalu dilaksanakan penduduk Kampung Naga setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu, oleh setiap penduduk laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing warga, tapi pada intinya adalah menghindari pembicaraan tidak baik. Upacara adat hajat sasih dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat Sanaga, baik yang tinggal di dalam maupun luar Kampung Naga. Pelaksanaannya pada bulan Muharram tanggal 26, 27, 28, bulan Maulud tanggal 12, 13,14, bulan Syakban tanggal 16, 17,18, bulan Syawal tanggal 14, 15, 16, dan bulan Rayagung tanggal 10, 11, 12. Upacara hajat sasih dilakukan dengan berziarah dan membersihkan makam. Mereka juga harus mandi bersih di Sungai Ciwulan, kemudian berwudu. Agunan di Kampung Naga tampak seragam. Rumah-rumah ini memanjang dari timur ke barat atau sebaliknya, sejalan dengan alur matahari. Bentuknya adalah rumah panggung kayu, berpondasi batu, berdinding anyaman bambu berlapis kapur putih, lantai dari papan kayu, serta beratap segitiga dari ijuk hitam pekat yang membentuk julang ngapak atau sayap burung mengepak. Ada 3 bangunan yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal, yaitu masjid, bumi ageng, dan balai patemon. Masjid adalah satu-satunya tempat ibadah di kampung. Bumi ageng adalah tempat sakral untuk menyimpan benda-benda pusaka adat.
Sedangkan Balai Patemon digunakan untuk pertemuan warga. Pemukiman Kampung Naga tidak dialiri listrik karena diyakini bisa berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Namun, bukan berarti mereka tidak menggunakan alat elektronik. Mereka bisa menonton televisi atau radio menggunakan aki. Hasil panen padi di Kampung Naga kebanyakan disimpan sendiri dan jarang dijual kepada masyarakat luar. Mereka biasa memanen padi 2 kali setahun. Hasil panen disimpan di leit atau lumbung di belakang rumah. Walaupun tetap mempertahankan adat kunonya, warga Kampung Naga juga tetap hidup secara modern, yakni tidak selalu memakai pakaian tradisional dan sering mengenakan pakaian modern. Mereka juga mengenal ponsel, tapi pengisian dayanya dilakukan di luar kampung. Perabotan rumah tangga juga ada yang terbuat dari plastik. Selain itu, anak-anak di sana juga bersekolah di sekolah umum. Lokasi Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Letaknya tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Garut dengan Tasikmalaya. Dari pusat kota Tasikmalaya, jaraknya sekitar 32 km. Sedangkan dari kota Garut, jaraknya sekitar 25 km. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.